Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih, kita mau siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau melawat setiap adik-adik yang di rumah-rumah. Engkau mengurapi, Engkau menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulangi pujian ini dengan kesungguhan hati. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau ulangi pujian ini dengan kesungguhan hati. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik yang terkasih, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan dengan sungguh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, kami sembah. Terima kasih, kami menyembahmu. Haleluya. Segala pujian syukur, segala kemuliaan, terima kasih. Haleluya, haleluya, kami sembah. Lawat setiap kami anak-anakmu, urapi setiap kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
rencanamu. Lebih sungguh lagi katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tetap cinta Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan Yesus yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami mau masuk lebih lagi, memuji Engkau, menari buat Engkau, bersuka cita buat Engkau. Karena Engkau Tuhan Yesus yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, kakak rindu katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mendaki-daki gunung tingginya Tuhan, turun-turun lembahnya Tuhan. Haleluya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, ku terbang luar angkasa, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesus.
Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Yang semangat memuji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Kita mau jalan serta Yesus, baik dalam suka dalam duka. Kita mau jalan selalu serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, kita mau siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi terang bagi jalan-jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami. Firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu Tuhan yang menjadi rema, pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh lagi adik-adik katakan, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku
selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik. Kakak berharap kalian semua tetap dalam keadaan yang sehat meskipun kita masih beribadah secara online. Nah, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Ya, terima kasih Bapa karena kebaikan dan kemurahan-Mu pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menyertai kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Amin. Iya, hebat. Kalian adalah anak-anak yang pintar, anak-anak Tuhan yang luar biasa, berdoa dengan baik ya. Nah, sebelum kakak mulai dengan cerita, kakak ingin lihat adik-adik duduk dengan baik. Dalam hitungan ketiga, kalian semua sudah duduk dengan tertib. 1, 2, 3. Pintar ya. Nah, baik adik-adik, kakak mulai cerita kali ini tentang seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu orang Yahudi. Dia bekerja sebagai pengajar agama ya adik-adik ya. Nah, Nikodemus ini mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia jarang bertemu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Pada suatu malam, dia pergi menemui Tuhan Yesus ya. Dia menemui Tuhan Yesus karena ada hal yang ingin dia tanyakan. Nah, saat sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, Nikodemus berkata demikian, "Rabi, aku tahu kalau engkau adalah utusan Allah dari kerajaan surga. Nah, Rabi, aku juga pengen tahu bagaimana seseorang itu bisa melihat kerajaan surga." Tuh, adik-adik, Nikodemus itu penasaran bagaimana sih supaya kita bisa melihat kerajaan surga. Ya, makanya Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Nah, saat ditanya seperti itu, Tuhan Yesus lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yang bisa melihat kerajaan surga jika dia tidak lahir baru." Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus, Nikodemus bengong. "Hah? Lahir baru? Bagaimana caranya? Mana mungkin kita bisa lahir baru? Apakah kita harus masuk ke dalam perut ibu dulu?" kata Nikodemus. Ya, adik-adik, ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan Nikodemus? Kalian bingung tidak?
bagaimana kita bisa lahir baru? Apa benar kita harus masuk ke dalam perut ibu supaya kita bisa lahir baru? Nah, melihat Nikodemus yang kebingungan itu, Tuhan Yesus berkata lagi, lahir baru di sini yang dimaksudkan adalah bahwa kita akan meninggalkan kehidupan lama yang tidak baik, kehidupan yang lama yang tidak baik, ya, yang tidak baik adik-adik. Kehidupan lama yang tidak baik itu contohnya apa adik-adik? Apa kalian bisa menyebutkan contoh kebiasaan lama yang tidak baik? Iya, betul. Contoh kehidupan lama yang tidak baik itu misalnya berbicara bohong, melawan mama papa, malas beribadah, malas membaca firman. Itu kebiasaan lama yang tidak baik. Nah, kebiasaan yang lama yang tidak baik itu kita tinggalkan, lalu kita lahir baru dengan bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita akan menjalani kehidupan yang baru sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, adik-adik, melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu contohnya apa? Kalian bisa sebutkan? Iya, betul sekali. Hal-hal yang baik itu misalnya, kalau tadi kita bicara bohong, karena sudah lahir baru, bicaranya tidak lagi bohong. Kemudian yang suka melawan mama papa, karena sudah lahir baru, tidak lagi melawan mama papa. Kemudian yang malas beribadah dan malas membaca firman, karena sudah lahir baru, kita jadi rajin beribadah, rajin membaca firman. Itu yang dimaksudkan dengan lahir baru di sini. Nah, akhirnya Nikodemus mengerti, oh begitu. Lahir baru yang dimaksud adalah meninggalkan kehidupan lama yang tidak baik, kemudian masuk ke dalam kehidupan baru yang baik-baik. Adik-adik, jadi lahir baru di sini bukan berarti kita harus masuk ke dalam perut mama kita, masuk ke dalam rahim ibu kita, tetapi kita mengubah gaya hidup kita dari yang lama menjadi yang baru. Kita setiap hari hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Itulah yang dimaksudkan dengan lahir baru di sini. Nah, adik-adik, untuk cerita kali ini, cerita minggu ini, kita akan melihat ayat emas kita dari Yohanes 3 ayat 3. Coba semuanya boleh buka Alkitabnya ya adik-adik ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 3 berbunyi. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak lahir baru, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Bagaimana adik-adik? Ulang sekali lagi. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak lahir baru, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Nah, nanti ayat itu harus kalian hafalkan, kalian renungkan. Ya, adik-adik ya. Oke, cukup sekian untuk cerita saat ini. Kita akan tutup dengan doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu akan menjadi terang-terang bagi jalanku, agar kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Lingkungan Allah, orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan titik pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketupaknya, ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular terbang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhan. Amin. Pentakosta ketiga. Satu Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dari setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa untuk kota Bekasi. Terima kasih Tuhan untuk kota Bekasi, berkat-Mu melimpah untuk kota Bekasi. Kau beri keselamatan dan Kau bebaskan kota Bekasi dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MPH. Berkati pelayanan Pak Andi Markus agar semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa. Bapak berkati kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, kami berdoa untuk anak-anak di Bekasi. Beri kesehatan bagi anak-anak agar bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, berkati Indonesia agar selalu aman dan damai. Berdoa juga buat Bapak Presiden dan pemimpin agar selalu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak, buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis yang ada Roh Kudus menyertai semuanya di dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.